Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Cinggu Class. Kali ini kita akan mempelajari partikel go. Nah, untuk partikel go juga sama, dibagi dua karena ada dua arti dan beda rumus juga. Kita mulai yang video pertama dulu yang diartikan dan. Nah, ketika diartikan dan, itu go-nya ditambahkan kata kerja ataupun kata sifat. Jadi gitu, contohnya semacam mokta lagi. Mokta artinya makan, dannya kita hilangkan. Nah, ditambah ku. Kayak gitu. Moko, makan dan titik-titik. Kayak gitu. Atau kata sifat, yang mokta kan kata kerja. Kita mulai ke kata sifat, semacam kayak ya peda. Dannya kita hilangkan, ditambahkan go. Yepego. Jadinya cantik dan titik-titik. Jadi intinya ketika rumus ini go itu diartikan dan dia itu bisa buat kata kerja kata kerja ataupun kata sifat yang peda. Itu. Dia tidak terpaku pada kosakata yang berakhiran dengan konsonan maupun yang berakhiran dengan vokal. Intinya apa? Ditambahkan go aja kayak gitu. Oke, setelah kita mulai strukturnya, kita mulai ke fungsinya. Tadi, fungsinya yang go diartikan dan itu digunakan untuk menghubungkan A dan B yang merupakan keadaan atau tindakan yang mirip atau sama jenis. Maksudnya A itu apa? Yaitu kosakata, menghubungkan kosakata A dan kosakata B, yaitu apa? Kata kerja ataupun kata sifat tadi, yang struktur kalimat. Oke. Contohnya yang di sini, emsik itu makanan, nomu itu bisa diartikan sangat atau terlalu, mepta itu artinya pedas, gonya itu dan, cayonya itu artinya asin. Oke. Untuk artinya di mana? Untuk artinya kita subjek dulu, yaitu emsik makanan. I-nya itu bisa diartikan nya, makanannya. Nomu itu sangat pedas dan asin. Kayak gitu. Kita ulang. Makanannya sangat pedas dan asin. Nah, kayak gitu. Terus kita mulai kalimat kedua. Nechingunan gongbu do charago olguldo yepoyo. Nechingu temanku. Gongbu do charago. Gongbu itu belajar. Cara itu artinya pintar. Jadi pintar belajar. Do-nya itu diartikan juga. Go-nya itu dan. Olgul itu wajah. Do-nya itu juga do-nya juga, yepoyonya cantik gitu. Oke. Untuk artinya nechingu temanku pintar belajar dan wajahnya juga cantik gitu. Kita ulang. nechingu는 공부도 잘하고 얼굴도 예뻐요. Temanku pintar belajar dan wajahnya juga cantik. Terus kenapa yang the yang ini enggak diartikan semacam kayak temanku juga temanku belajar juga pintar dan wajahnya juga cantik. Nah, dalam bahasa Korea itu kadang-kadang do-nya kita dikasih kayak gini, double do, ataupun nggak usah dikasih di sini. Kadang-kadang do-nya cuma satu di sini doang. Jadi kadang-kadang di sini gombuga atau gomburel carago 얼굴도 예뻐요 kayak gitu. Tapi lebih kadang-kadang juga sih tambahkan do, double do. Nah, untuk artinya dalam bahasa Indonesia kita lebih enaknya itu kita artikan do-nya ini doang kayak gitu. Meskipun ininya ada dua, tapi lebih enaknya ini doang kita artikan gitu. Bisa dibilang itu kayak tata bahasa gitu, sama macam tata bahasa. Jadi temanku pintar belajar dan wajahnya juga cantik gitu. Terus kalimat ketiga, jonan dosoguane gago 친구는 교실로 갔어요. Saya dosoguan itu perpustakaan, ganya pergi, gonya itu dan, 친구 teman, gyosil itu artinya ruang kelas, gyosil itu ruang kelas, rohnya itu ke, gasoyo itu sudah pergi, kayak gitu. Diartikan dari mana? Bisa diartikan dari sini dulu, nggak apa-apa. Jo itu saya, baru di sini. Saya pergi ke
saya pergi ke perpustakaan, go-nya itu dan, teman pergi ke ruang kelas. Untuk di sini bentuk lampaunya nggak usah kita artikan sudah pergi ke ruang kelas, itu nggak apa-apa sih. Kenapa? Dia itu cuman memberitahukan bahwa temannya itu sudah pergi ke ruang kelas gitu. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia nggak usah diartikan juga nggak apa-apa sih. Gitu. Ada untungnya nggak ada untuk kayak gituan. Oke, kita ulangi. Jonan doso gua negago chingunan kyoshi lo gasoyo. Saya pergi ke perpustakaan dan teman saya atau teman sudah pergi ke ruang kelas. Itu juga bisa. Atau saya pergi ke perpustakaan dan teman saya pergi ke ruang kelas. Itu bisa kok. Terus, ini yang kedua, bisa digunakan dengan bentuk lampau, atau bentuk masa depan atau dugaan yang get. Maksudnya apa? Yang go di sini, yang di sebelah kirinya itu kita bisa tambahkan bentuk lampau BL atau bentuk masa depan BM. Kayak gitu. Di sininya, yang di sebelah kirinya. Contohnya kalimat mana? Contohnya yang kalimat pertama nih. Nanan oje dengsanel hetko cingunen cukurul hesaya. Kita ulangi. Nanan oje dengsanel hetko cingunen cukurul hesaya. Nah, itu aku atau saya, lebih enaknya sih aku sih. Karena oje itu kemarin dengsanel hetko, mendaki gunung, dengsanada itu mendaki gunung. Go-nya itu dan cingu teman cukurul hesoyo, bermain sepak bola atau main bola kayak gitu. Ya. Kita artikan tadi saya atau aku kemarin sudah mendaki gunung dan teman saya atau temanku sudah sudah bermain sepak bola kayak gitu. Kita ulang. Nanan oje dengsanel hetku 친구는 축구를 했어요. Aku kemarin sudah mendaki gunung dan teman-teman sudah bermain sepak bola kayak gitu. Terus kalimat kedua, neil 서울은 춥겠고 부산을 따뜻하겠습니다. Kita ulang. neil 서울은 춥겠고 부산은 따뜻하겠습니다. Neil itu besok, Seoul itu Seoul, cup itu dingin, ket itu sepertinya. Nah, sepertinya, kenapa diartikan sepertinya? Karena ininya bukan subjek pertama, tapi subjek ketiga. Tapi kalau diartikan besok Seoul sepertinya dingin, itu kurang enak, maka kita tambahkan akan juga nggak apa-apa, didabelin gitu. Jadi Neil Seoulun ket. Besok Seoul sepertinya akan dingin kayak gitu. Gonya dan busan 따뜻하겠습니다, sepertinya akan hangat kayak gitu. Oke. Jadi 내일 서울은 춥겠고 부산을 따뜻하겠습니다. Besok Seoul sepertinya akan dingin dan Busan sepertinya akan hangat kayak gitu. Terus yang bagian terakhir, kalau sebelum go adalah kata benda digunakan bentuk igo. Nah, jadi maksudnya apa? Yang tadi kan kata kerja ataupun kata sifat ditambahkan go. Terus ada struktur kalimat lagi yaitu kata benda. Oke, ditambah igo. Maksudnya kayak gimana? Kalau kata benda yang berakhiran konsonan, maka ditambahkan igo. Kalau kata benda berakhiran dengan vokal, maka ditambah go. Oke. Kayak gitu struktur kalimatnya. Langsung aja karena bentar lagi hujan. Langsung aja ke kalimat 3. Kalau sebelum go tadi strukturnya kalimat kan kita udah tahu. Kalau sebelum go adalah kata benda digunakan bentuk igo. Kata benda yang berakhiran konsonan ditambah igo. Kata benda yang berakhiran vokal kita langsung tambahkan go. Contohnya yang di sini kalimat pertama. Igon je kopi go jogon yon ngosiye kopiyeyo. Igon ini je kopi saya
Go-nya dan, jogon itu yongoshi kopiyeyo, kopi milik Yongo. Gitu. Kita ulangi, igon je kopi go, jogon yongoshi kopiyeyo. Ini kopi saya dan itu kopi milik Yongo. Gitu. Terus kalimat kedua, yoginan hyuge shirigo, joginan samu shirieyo. Yogi di sini adalah ruang istirahat atau di sini ruang istirahat. Gonya dan jogi di sana, samusil itu artinya ruang kantor. Ieyo adalah itu. Di sini ruang istirahat gonya dan di sini yoginan hyuge shirigo, joginan samu shirieyo. Di sini ruang istirahat dan di sana ruang kantor. Atau igonya atau di sininya i-nya kita artikan adalah nggak apa-apa. Karena apa? Itu asal katanya ida ditambahkan ada, yang artinya adalah ditambah ku. Kayak gitu. Jadi kita tambahkan adalah juga nggak apa-apa. Di sini adalah ruang istirahat dan di sana adalah ruang kantor. Ini juga sama kalimat pertama. Kalau intinya sih kalau kata benda itu ditambahkan adalah juga masih masuk gitu. Di sini, contoh, Igon ini adalah kopi saya dan itu adalah kopi milik Yongo. Oke, sampai sini maaf karena terburu-buru karena hujan gitu. Oke, sampai sini. Kalau ada pertanyaan silakan tanyakan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeong.